Salam hormat untuk para pembicara yang lain. Saya mungkin tidak akan share slide ya, tapi mudah-mudahan bisa kita follow-nya. Jadi sesuai dengan tema hari ini, pandemi, vaksinasi, dan harapan pemulihan ekonomi. Sebenarnya saya juga sudah share tadi tulisan kami 2 minggu yang lalu tentang perlombaan vaksinasi. Dan itu menunjukkan betapa krusialnya vaksinasi ini untuk pemulihan ekonomi. Jadi kalau kita bicara expose evaluation, jadi kita lihat 2020 seperti apa. Jadi kalau kita lihat masuk tahun 2020, perekonomian Indonesia itu sudah lebih solid ya, sudah lumayan lebih solid, ditandai dengan bulan Januari ke Februari, Purchasing Manager Index kita sudah masuk masa ekspansi, dan juga di bulan Februari juga kita lihat surplus perdagangan terjadi, bukan hanya dipicu oleh impornya yang jatuh lebih dalam dibandingkan ekspornya, tetapi juga dipicu oleh kenaikan ekspor. Dari sisi ini sebenarnya sudah lumayan lebih solid, ya, sehingga ekonomi Indonesia masuk ke tahun 2020 seharusnya dalam keadaan yang baik. Tapi memasuki bulan Maret, kita melihat rupiah hampir 17.000, ISG masuk ke 3.900. Mungkin tadi secara fundamental seharusnya kita baik-baik saja. Bahkan di awal bulan Januari sudah ada wacana The Fed ingin menggelontorkan stimulusnya, yang mana ini seharusnya menjadi ekspektasi positif buat rupiah dan juga ISG. Jadi yang terjadi adalah sebaliknya, ada tekanan. Nah, akan Yilmaz Kudai dari papernya yang ditulis di bulan Maret dari Florida International University. Jadi dia melihat bagaimana indeks Standard & Poor's kemudian memiliki semacam shock dan sifatnya non-teknis, dan dari situ kita lihat bahwa pasar lebih banyak di-drive oleh fear. Dan itu kemudian saya coba juga untuk data di Indonesia, baik itu untuk nilai tukar dan juga ISG, yang seharusnya rupiah itu di level fair value-nya adalah level 13 ribuan, tetapi kita lihat hampir 17 ribu. Yang lebih banyak menjadi major driver adalah lebih karena market fear. Dan ini terjustifikasi di bulan April, sudah ada tanda-tanda pemerintah melakukan pembenahan ya, dari berbagai sektor. Dari sisi intervensi kesehatan sudah ada PSBB, dari sisi stimulus sudah ada wacana untuk kemudian melempar stimulus, bahkan waktu itu sudah ada nomor 1 tahun 2020 yang pada akhirnya kita tahu menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang bauran kebijakan antara Bank Indonesia dan juga pemerintah. Di situ juga dibicarakan tentang stimulus. Di situ juga bicara mengenai triple intervention di bulan April. Yang menarik, langkah-langkah pemerintah ini kemudian dibaca pasar ya sebagai langkah yang seharusnya on the right track, sehingga pasar lebih nyaman, sehingga tekanan pada rupiah dan juga nilai tukar dan juga ISG pada saat itu lumayan mereda. Nah, tetapi permasalahan belum selesai karena kita bisa COVID dan di PSBB juga yang sebenarnya ini punya saya tidak bisa membuat saya tidak bisa mengkategorikan ini sebagai trade off, karena Krugman ketika ditanya oleh anchornya CNBC beberapa waktu yang lalu ketika dia ditanya mengenai apakah ada trade off gitu ya. Jadi teman-teman ekonom Anda dia bilang begitu kan, bicara mengenai trade off antara ekonomi dan kesehatan. Dan kemudian Krugman bilang ya, Krugman ini terkenal sebagai selain ekonom internasional, tapi dia juga tulisannya lumayan satir, ya, dan dia reply-nya dengan lumayan satir juga atau bahkan cenderung sarkas. Saya tidak mengenal ada ekonom yang cukup serius membandingkan kedua itu. Gitu. Pada akhirnya ketika kita bicara ekonomi, sebenarnya itu adalah merupakan variabel kesehatan juga. Variabel kesehatan yang pada akhirnya juga mendukung variabel ekonomi. Itu sebenarnya bukan. Nah, apa yang kita alami di bulan April yaitu adalah konsekuensi, bukan trade off. Konsekuensi ketika kita melakukan semacam policy options. Dan kalau kita lihat salah satu indikator yang Purchasing Manager Index itu anjlok ke level 27. Nah, ini parah gitu.
karena memang kalau kita bicara fase ekspansi itu dari 50 ini 27 itu kan sudah jelas fase kontraksi, dan itu tercermin dari pembatasan ekonomi di hampir di semua sektor. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Edi tadi, Jean Baptiste bilang supply creates its own demand. Nah ini sebaliknya, demand atau supply contraction creates demand contraction. Jadi ini satu sektor yang terdampak cukup parah adalah yang memiliki mobilitas tinggi, pariwisata, perdagangan, transportasi. Tapi masalahnya demand di sektor tersebut ini juga merupakan terkait juga dengan sektor yang lain. Ya, ketika ada pengurangan income di satu sektor tertentu, ini memberikan efek domino yang mungkin kita sebut sebagai Keynesian domino effect. Nah, pada akhirnya menghasilkan segala sendi perekonomian. Tapi tanggal 8 April itu ada perpres realisasi impor bahan baku dan barang modal. Kalau kita plot korelasinya, lumayan ada korelasi positif setelah itu ketika kita lihat anjlok di bulan April 27, tapi naik sampai bulan Agustus Purchasing Manager Index-nya sampai level, bahkan masuk ke level ekspansi lagi 10,6 kalau nggak salah. Jatuh lagi di bulan September, ya. Itu lagi di bulan September 27. Tapi menariknya adalah kalau kita bicarakan secara semantik, ini bisa PSBB jilid 1 versus PSBB jilid 2. Meskipun kita melihat bahwa sebenarnya PSBB belum pernah ditarik, tapi secara semantik bisalah kita kategorikan ini PSBB jilid 1 dan PSBB jilid 2. In the middle kita punya PSBB transisi. Kalau kita bandingkan PSBB jilid 1 dengan PSBB jilid 2, ini PSBB jilid menjatuhkan juga, kalau kita satu indikator sederhana saja, misalnya Purchasing Manager Index tadi, jatuh 47, bandingkan dengan sebelumnya 47 jatuh ke 27, ini sebenarnya lebih resilient kalau kita lihat dari performance industri. Dan memasuki bulan bahkan Januari 2021 ini posisinya 52, something, yang mana tertinggi selama 6,5 tahun. Dan itu kalau kita lihat cross check juga di kita punya mesin namanya Amena, analisa media sosial Nusantara berbasis AI. Ini kita juga lihat tren mobilitas, kita lihat dari tren sentimen, ini sudah mulai kembali ke baseline. Itu juga kita lihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, meskipun ya tentunya masih di wilayah negatif, dan bahkan negatif ini adalah negatif pertama yang kita alami semenjak 1998. Tetapi ekonomi staying at the margin. Ya, kita lihat is going south or going north. Ya, kalau kita lihat sebenarnya sudah berada on the right track. Sudah mulai inilah ya, kembali ke baseline, meskipun tentunya kita harus ekonomi even more ya, sesuai dengan tema kali ini. Dan kategori tahun 2020 ini resesi, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Edi juga, ini berbeda dengan 98, terutama 98 yang kita rasakan betul ya. Itu kan terjadi karena economic overheating. Jadi Krugman dalam argumennya mengkategorikan tahun 98 sebagai crisis model 3 ya. Jadi ini model krisis ya. Jadi sebelumnya ada biblical mode ya. Jadi canonical mode itu yang versi pertama, ada yang versi kedua, dan ini versi ketiga yang di tahun 1998 itu yang disebabkan karena balance sheet mismatch, kemudian ada efek contagion dan seterusnya. Yang mana lebih banyak ini dipicu oleh faktor fondasi perekonomian yang memang rapuh dan ya memang terjadi economic overheating. Nah, bedanya di tahun 2020 adalah perekonomian itu kalau kita bisa sebut ini ada external homogeneous shock. Ya, jadi shocknya homogen untuk semua negara ya. Yang membedakan adalah domestic policy-nya. Yang membedakan variasi antar negara adalah domestic policy-nya. Entah itu dari besar stimulus atau dari sisi intervensi kesehatan. Nah, dari ke sini 2020 artinya kalau kita lihat sepanjang tahun 2020 ini bukan karena economic overheating sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Edi. Ini lebih dikarenakan adanya dari external factors, dan ini menciptakan menghadirkan perekonomian yang bekerja di bawah kapasitasnya. Nah, sehingga ini bisa dikategorikan sebagai low base effect. Jadi tahun 2020 ke 2021 kemungkinannya besar untuk melakukan menciptakan semacam technical rebound ya, karena ada low base effect ini atau baseline effect. Ya, kalau kita lihat Fitch itu 6,6%, 21, IMF 6%, meskipun harus dikoreksi lagi menjadi 1,4%. World Bank something 4%. Yang forecast kami untuk yang optimis itu 5,6%, untuk yang moderat
di level 4,5%, dan di pesimis itu 4,8%. Anyway, itu semua kan berada di rentang yang positif. Dan sangat bisa terjadi karena memang ya ini kita masalahnya bukan di perekonomian itu sendiri, tapi di COVID-nya. Sehingga untuk menuntaskan masalah ini ya perlu kita cabut COVID-nya. Itulah kenapa vaksinasi ini menjadi penting. Jadi saya bayangkan di tahun 2021 ini ada dua intervensi yang besar, yaitu intervensi kesehatan dan juga intervensi dari sisi fiskal. Meskipun beberapa waktu yang lalu Wamen Keuangan juga menambah satu lagi, yaitu intervensi di bidang institutional transformation ya, institutional transformation. Tapi saya bagi menjadi dua saja, intervensi kesehatan dan juga intervensi dari sisi fiskal. Intervensi kesehatan ini penting ya, kenapa? Sebagaimana kita tahu, COVID-nya harus cabut. 15 bulan terlalu lama ya. Kalau kita nggak tembus di tahun 2021, kita akan memasuki wilayah economic hysteresis. Ini sudah disampaikan juga secara implisit oleh Bu Mari Pangastu beberapa waktu yang lalu dalam sebuah webinar Bank Iluniwi. Beliau bilang bahwa kemungkinan kita akan masuk periode slow growth dalam 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan kalau kita punya banyak waktu, ini ya kita bisa mentolerir itu. Cuma kita nggak punya banyak waktu, karena apa? Karena sesuai dengan apa yang saya tulis di buku saya di chapter 3, Globalization, Productivity, and Production Network in Asia. Di chapter 3 saya tulis mengenai middle income trap. Terbitkan oleh Albert Macmillan, bisa circulate ke panitia kalau mau. Itu untuk in order to escape from middle income trap, kita butuh semacam target pertumbuhan ekonomi tertentu yang mana itu didasarkan pada juga variabel-variabel ekspor dan investasi dan seterusnya. Sehingga kalau kita kehilangan 5 tahun wilayah economic hysteresis ini kita akan menjadi target itu tidak tercapai. Jadi akan menjadi tua sebelum kaya, katanya World Bank. Jadi itu suatu hal yang harus kita hindari. Makanya penting sekali untuk melakukan intervensi kebijakan di masa-masa seperti ini. Meskipun mahal. Kalau kita bicara mengenai future expected outcome, maka ini akan menjadi sangat murah. Gitu ya. Jadi intervensi kesehatan dalam hal ini vaksinasi itu harus dibuka, harus diserahkan kepada market. Kenapa? Untuk mengejar efisiensi dan kecepatan. Ya, kalau enggak, ya kalau pemerintah kita tahu kapasitasnya terbatas. Sekarang sudah ada vaksinasi gotong royong, which is good, gitu ya. Dan pemerintah sedang melakukan upaya-upayanya untuk melakukan staging, yang meskipun BUMN, Bio Farma yang melakukan importasi, tapi ke depan kalau misalnya memang evaluasinya dirasa butuh untuk melibatkan sektor swasta yang lain, saya rasa ini juga sangat terbuka. Sebagaimana PCR awal 7 hari, ya tanpa swasta ini 7 hari kita dapat hasilnya, terus kemudian mahal, gitu ya. Dengan keterlibatan swasta yang lebih aktif lagi, seharusnya ini menjadi lebih efisien. Efek skala ekonomisnya menjadi lebih cepat tercapai. Yang kedua adalah intervensi fiskal. Nah, intervensi fiskal ini sebenarnya kita agak, ya gimana ya, pemerintah sering sering diserang quote unquote dari sisi defisit dan kemudian dari sisi debt to GDP ratio. Dari sisi defisit sebenarnya sudah ada ukurannya tadi ya. PP2 2020 itu sudah bisa menjadi payung hukum yang tepat untuk melebihi batas Undang-Undang 17 2003 yang mana diadopsi oleh Maastricht Treaty. Diadopsi dari Maastricht Treaty, gitu ya, di atas maksimal 3%, sekarang boleh di atas 3%, nggak masalah. Tapi kemudian ada beban utang juga, ya, sekarang hampir 40%. Which is sebenarnya ini semua hal yang tolerable. Kenapa? Ini at all cost perekonomian harus ditolong di jangka pendek ini, ya. Kenapa? In order to have expected positive outcome, ya, meskipun kondisinya tentu ada ongkosnya juga dari sisi defisit dan dari sisi utang, gitu ya. Kalau kita bandingkan ya, misalnya ini yang paling tinggi misalnya Jerman 30% dari GDP atau Jepang 20% dari GDP. Kita juga melihat teman-teman di regional itu di atas 5% rata-rata. Kita masih di bawah 5%. Saya rasa ya, ruang Bank Indonesia dalam hal ini untuk menyerap financing dari Kementerian Keuangan dalam hal ini sebagai otoritas fiskal, saya rasa masih terbuka. Dalam saya masih melihat ruang itu cukup terbuka. Ya. Tinggal pemerintah bagaimana mengkomunikasikan ini dengan baik ke masyarakat. Karena ya masyarakat melihatnya ketika utang meningkat, wah ini bagaimana? Tidak bisa diurus, negara tidak bisa diurus segala macam. Ya ini ketika ada peningkatan utang, peningkatan defisit, artinya negara lagi mengurus masalah. Ya, kalau kita lihat sumber pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 itu yang kita lihat kan government expenditure perannya penting sekali. Ya. Bahkan menurut beberapa simulasi menunjukkan bahwa tanpa adanya pemulihan stimulus ya
itu bisa lebih buruk lagi, ya bisa minus 3% ya tahun 2020 kemarin, minus 3% atau bahkan even more. Ya, karena memang ya satu-satu sumber pertumbuhan bisa dibilang dari sektor tersebut. Nah, ini perlu dan penting sekali untuk kita kedepankan. Ya, kenapa? Karena di masa-masa seperti ini adalah masa-masa yang sangat krusial. Tidak bergerak cepat, maka artinya kita akan kehilangan momen di jangka panjang. Gitu. Itu yang ingin saya sampaikan. Begitu saja, Pak Moderator. Ya. Saya juga mohon izin setelah itu ada acara lain. Ya, terima kasih Bung Fitra